sambil kemudian melewati sebuah jembatan yang sangat indah gitu ya, di bawah hutan pinus, yang tentunya hutan pinus ini memiliki kontribusi akan menyediakan oksigen murni yang sangat tebal ya, yang sangat segar sekali. Dan ini adalah salah satu bunga dari bunga-bunga pohon pinus ya. Nah ini, coba bayangkan keindahan pohon pinus yang sangat indah di sini. Dan kita selain kemudian menikmati indahnya alam, ya, tebalnya oksigen murni, kita juga mencari-cari tinggalan-tinggalan budaya-budaya yang ada di atasnya. Kita kaji, kita kemudian gali pola-pola sejarah, pola-pola kemudian makna-makna di masa lalunya gitu ya. Serta kemudian kazana-kazana peradaban yang ada di dalamnya. Jadi selain kemudian pohon pinus yang sangat luas ini ya, milik perhutani, juga rumpun bambu petung ini sangat besar-besar sekali. Jadi bambu di sini ternyata sangat besar sekali. Selain itu juga ada bambu kuning ya, entah kemana bambu kuning ini di mana. Cuman ini adalah salah satu batang bambu kuning. Kemungkinan bambu kuning ini disediakan oleh leluhur untuk buat kita tongkat ya, untuk menyelusuri alam yang begitu indah ini. Batu-batuan cukup banyak ya dan cukup besar. Ini adalah batuan andesit ya, yang diduga merupakan bagian dari muncul dari aktivitas vulkanik di masa purba ya. Di masa purba, masa lalu memang banyak sekali batu-batuan, termasuk kemudian di dalamnya hutan ini juga merupakan rumah bagi sebagian besar flora dan fauna, rumah bagi sebagian besar jutaan serangga gitu ya, burung-burung, mamalia, reptil, moluska, termasuk monyet. Itu adalah hutan merupakan rumah bagi mereka, habitat. Termasuk kemudian rumput-rumput dan lain sebagainya, semak-semak belukar ini merupakan obat bagi kanker, TBC, HIV AIDS ya, termasuk kemudian diabetes. Nah, ini merupakan sesuatu yang perlu digali sebagai laboratorium ya, bagi laboratorium medis. Nah, ini. Jadi ngomong-ngomong soal laboratorium medis gitu ya, di bawah sana ini ada semacam sumber mata air yang saya jelaskan tadi. Masyarakat memberikan nama sumber mata air Tujuh Angin. Ini ternyata dipercaya bisa mengobati penyakit ya. Ada cerita banyak warga yang mengantarkan gitu ya ke mandi di sendang ini kemudian memiliki secara ajaib kemudian sembuh dari penyakit yang dideritanya ya. Coba kita telusuri bersama-sama ya. Jadi banyak hal-hal mistis, banyak hal-hal ajaib yang ada di hutan ini. Ada pohon-pohon banyak ya, misalnya pohon-pohon beringin ambulu yang besar, yang juga kemudian menyerap racun-racun di udara seperti karbon dioksida gitu ya. Nah ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Kawasan hutan ini masyarakat masih mengenalnya sebagai kawasan Lemanduwur. Termasuk saat ini di sampingnya itu ada pembukaan pendakian menuju puncak alap-alap. Di sana ada area camp yang bernama Dawan Campsite, termasuk kemudian di atas ada area camp Waringin Kembar, ada air terjun Coban Waru gitu ya, dan sampai kemudian sebuah puncak di sana yang masyarakat mengenalnya sebagai puncak alap-alap gitu ya, yang diduga memang dahulu pada masa-masa yang lalu puncak tersebut memang semacam rumah dari burung Garuda Jawa atau burung elang Jawa yang bernama alap-alap. Nah ini adalah merupakan salah satu jenis burung Garuda yang ada di Jawa ini ya. Nah ini, coba kita menuju sumber mata air ini ternyata jalannya ini ada semak-semak belukar namun bisa dijangkau. Jadi dikelilingi oleh bunga-bunga indah gitu ya. Coba kita menuju ke sebuah mata air yang sangat keramat tersebut, yang sampai saat ini memang dipercaya masyarakat sebagai pengobatan, termasuk dipercaya bisa melancarkan usaha atau kemudian menghilangkan aura-aura negatif gitu ya, dari kemudian teluh atau kemudian guna-guna dan lain sebagainya. Nah ini sumber mata air ini, cuman memang tidak banyak orang yang tahu ya, namanya sumber mata air Tujuh Angin ini ternyata kemudian terletak di selatan
dari Dusun Podorejo, Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ya. Nah ini banyak sekali pohon pinus. Jadi pohon pinus ini juga diambil getahnya ya. Getahnya seperti ini, mungkin untuk cat kayu atau untuk bahan baku lainnya ya. Jadi ini adalah pohon pinus ya. Nah, pohon pinus yang sudah digerus seperti ini ya. Nah ini. Nah, kita akan bisa mengetahui itu ada apa hutan-hutan itu ya. Menarik sekali, sebuah kolam kecil yang dikelilingi bunga-bunga indah. Nah, di dalam sebuah rimbunnya hutan pinus. Nah ini. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali ya. Berbagai macam kemudian pelestarian alam, pelestarian budaya, dan berbagai macam kisah, cerita, dan legenda yang ada kemudian di tengah masyarakat kita. Jadi tongkat kita itu kita taruh dulu, besok kita kemudian mulai kemudian melihat ya, dan bagaimana kemudian kolam ini. Jadi di sini ini ada semacam waterbath ya, tempat penampungan sumber mata air tersebut sangat jernih dan terlihat pula kemudian kandungan oksigennya itu sangat besar, sehingga kemudian lumut-lumut yang hijau royo-royo ini tumbuh begitu subur, yang artinya memang kolam ini, nah ini ada kana yang besar di sana itu cana besar. Nah itu di antara lumut-lumut hijau itu ya. Nah itu cana itu kelihatannya sangat jinak sekali. Nah masuk ke dalam dan bermain, ekornya terlihat sekali ya. Nah itu cana yang sangat besar. Nah itu lari terus ke sana. Artinya memang ikan-ikan, kalau memang ada keserasian kehidupan antara alam, manusia, kehidupan dan Tuhan yang maha kuasa gitu ya, serta budaya-budaya yang ada di dalamnya, itu sangat luar biasa sekali. Dan coba kita ada semacam ya disediakan oleh masyarakat desa setempat kalau mengambil air ini melalui pancuran yang disediakan. Nah, disinilah kemudian ada semacam tempat mandi ya, yang luar biasa. Kemungkinan ini adalah batu menhir ya, rahayu yang menyerupai kepala ular naga raksasa ya. Kepala ular naga raksasa ini seakan-akan menjaga sumber mata air tujuh angin ini. Sumber mata air tujuh angin. Jadi coba kita cuci muka di sumber mata air tujuh angin ya. Nah, ini. Jadi luar biasa teman-teman. Rahayu. Jadi airnya sangat segar sekali ya. Tadi kita coba meminumnya dan sebagian kita cuci muka karena ada sebagian kepercayaan di tengah-tengah masyarakat kita, minum ini bisa kemudian mengobati penyakit. Cuci muka atau mandi bisa dipercaya juga awet muda selama 10 tahun ya. Jadi ini potensi yang sangat luar biasa sekali. Karena memang suasananya cukup asri, namun memang tidak begitu jauh dari perkampungan. Kita akan bisa lihat rumah-rumah yang ada di samping sini yang kemudian dikelilingi oleh pohon-pohon bambu petung yang sangat besar ya, batu-batu raksasa, sungai-sungai yang mengalir jernih. Karena memang ini adalah dusun terakhir yang sebelah atas sana sudah tidak ada dusun lagi, melainkan adalah puncak-puncak bukit, ratusan bukit pegunungan Anjasmoro ya, lereng gunung Anjasmoro yang sangat luar biasa sekali ini. Artinya memang ini adalah sebuah potensi yang kita gali dari berita tradisi yang berkembang di masyarakat. Jadi sebenarnya sejarah tidak hanya kemudian bicara tentang para raja dan orang-orang besar saja yang sekitar kerajaan, namun juga kita menyajikan bagaimana kemudian cerita-cerita di pojok-pojok kampung, di desa-desa di masa kerajaan Majapahit, berbagai macam cerita legenda, cerita rakyat, dan berbagai macam potensi-potensi budaya yang ada di atasnya. Termasuk kemudian keberadaan sebuah sumber mata air yang dipercaya oleh sebagian masyarakat sebagai atau berfungsi atau yang dipercaya untuk pengobatan, untuk kemudian membantu melancarkan usaha atau awet muda, atau kemudian menghilangkan aura-aura negatif yang mengelilingi lingkungan kita, keluarga kita, toko kita, usaha kita, tanah kita, rumah kita, dan lain sebagainya ya. Bisa kemudian mengambil, disediakan pancuran untuk mengambilnya ya. Jadi lokasi ini sangat berdekatan sekali lagi dengan Dawan Campsite yang ada di Dusun Podorejo, Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, termasuk kemudian jalur pendakian terbaru
puncak alap-alap 999 mdpl. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali, termasuk kemudian para pendaki bisa menikmati karena jalurnya ini tepat di pinggir dari air terjun Cobanwaru yang sangat memukau dan sangat indah. Jadi potensi alam budaya termasuk kemudian kelestariannya wajib kita jaga dan wajib kita lestarikan, dan tentunya selalu memberikan maslahatan bagi masyarakat banyak ya, terutama pada masyarakat desa setempat. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Jadi semoga bermanfaat, dan sekali lagi inilah salah satu sumber ajaib yang dimiliki lereng Gunung Welirang, yaitu yang dikenal dengan sumber mata air 7 angin.